Hai guys, balik lagi di video gua. Gimana kabarnya? Pasti baik-baik aja lah ya. Di samping gua ini ada Kawasaki Versys 1000 yang dimana menurut gua di Indonesia mungkin jarang ya orang ngebahas motor ini secara langsung. Dan karena gua lagi ada di Kawasaki Abdul Muiz Jakarta sini, gua berkesempatan untuk mau nyoba bikin vlog soal ini, motor ini. Gua pengen memberikan opini gua ya terhadap motor ini karena sebenarnya ya, kalau dilihat dari secara keseluruhan ini motor gantengnya tuh parah banget. Desain mukanya udah kayak desain apa ya? Desain pabrikan ya, yang dimana tuh hampir semuanya sama kayak CTX 25R, terus Ninja 250 yang 2 silinder, 636, terus apa lagi ya? Yang terbaru Versys 650 yang 2022 itu juga udah keluar beberapa hari yang lalu di EICMA 2021. Modelnya tuh mukanya juga sama kayak gini. Basicnya tuh kayak gini, yang Versys 650. Hanya saja mukanya tuh lebih beda. Ya, mukanya beda. Sama ada perubahan minor terhadap indikator speedometer gitu deh. Nah, balik lagi ke motor ini, Versys 1000. Jadi motor ini kelihatan gede banget ya. Kalau misal kalian lihat, gue di sampingnya tuh kayak anjir, gue cuma remah-remah doang. Gede banget, walaupun memang sebenarnya tidak sebesar kayak apa ya, motor adventure yang kita lihat itu patokan tertingginya. BMW GS ya, BMW GS yang K51 yang bener-bener gede banget gitu kan. Ini nggak segede itu, tapi cukup gede untuk ukuran gua sih, karena gua kan tubuhnya pas-pasan ya. Ini cukup gede dan ini adalah lineup flagship untuk segmen touring di Kawasaki guys. Sebenarnya kalau ngelihat dari secara keseluruhan, dia tuh fokusnya tuh lebih ke street ya, lebih ke jalanan, bukan ke off-road. Walaupun memang dia suspensinya, dia walaupun tinggi, suspensi depan, suspensi belakang, dia juga bisa sih sedikit kayak jalanan tanah off-road dikit-dikit gitu, tapi nggak fokus untuk ke area sana. Fokusnya itu adalah untuk yang full touring tapi jalanan yang jalanan aspal gitu guys. Ya kalau jalanan rusak masih enak lah karena nggak begitu berasa lah ya. Tangkinya full steel dan kapasitasnya itu 21 liter. Untuk 1000 cc sih menurut gue ya cukup besar ya, 21 liter men, gila. Itu gede banget. Dia punya fitur yang namanya ErgoFit. ErgoFit itu jadi baik tubuh Asia, tubuh Eropa ya. Ketika naik motor ini tuh nggak kelihatan kayak aneh gitu. Pokoknya cukup proporsional lah. Kalau misalnya gue naik motor ini gitu ya, ini kita coba naikinnya kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Memang terlihat besar tapi masih bisa dijangkau guys. Jadi kayak ukuran tubuh manusia Indonesia itu kan rata-ratanya 170 cm ya. Nah gue tuh tubuhnya pas-pasan banget tapi masih bisa ergonominya tuh masih bisa enak gitu, nggak yang dia lu malah ketawa, masih bisa kejangkau gitu loh. Nah itulah yang dimaksud sama fitur ErgoFit ini. Jadi ergonominya memang dirancang untuk seluruh tubuh manusia yang ada di bumi inilah. Jadi bisa dibilang cukup friendly sih untuk sebuah motor yang gambot banget, tapi ridernya yang pas-pasan kayak gua gitu ya, ini masih bisa enak. Cuman ini kan kebetulan kayak di standar tengah gini kan, karena hampir setiap motor touring tuh, terutama yang untuk yang heavy touring street begini kan ya pasti akan ada standar tengah kan. Kalau misalnya di standar tengah, gue sih otomatis jinjit sih. Ini lihat, kaki gue melayang men. Kaki gue melayang, tapi kalau satu kaki gue masih bisa lah. Jadi ya itulah, bagus banget sih ini. Feel-nya premium banget ya Versys 1000 ini. Dan dia juga sudah dapat side box dari Kawasaki, OEM-nya kanan kiri. Sebenarnya juga dapat yang di atas ini. Tapi kayaknya opsional juga sih, jadi tergantung kalian lebih suka yang gimana. Terus lampu-lampu sudah full LED guys, udah hampir semuanya canggih. Panel indikator speedometer ini, kalau misal kalian lihat sekilas, dia mirip kayak H2 ya. Terus instrumen kanan stang ini, dia layaknya motor pada umumnya, kill switch sama starter jadi satu. Di sini ada tombol select untuk ngatur-ngatur instrumen di sini. Terus di stang kirinya ada high beam, normal, pass beam, KTRC, power mode, terus ada cruise control juga bisa disetting. Jadi motor ini sudah built-in cruise control. Terus ada tombol reset, tombol send, hazard, ada hazard moge ya. Terus sama klakson. Ya normal sih pada dasarnya. Cuman basicnya motor ini tuh semua paket elektronik aids yang zaman now sekarang ada semua di sini. Kayak quick shifter atas bawah ada,
riding modes, ada KTRC, traction control, ada ABS dual channel depan belakang, ada gitu ya. Udah sangat lebih dari cukup gitu. Pada kenyataannya juga sebenarnya kalau misalnya udah dibawa jalan, motor secanggih apapun kita cuma ya gas, rem, sama kopling gitu, kayak misalnya motor kopling kan. Udah gitu doang gitu. Paling lihat ininya tuh kayak indikator bensin gitu ya. Udah itu aja sih. Terus ini bisa di-adjust guys, nih windshieldnya. Dan adjustnya sih masih manual ya. Jadi ini kayak cuma diputer gitu segala macam, dinaikin. Ini udah paling tinggi, coba kita puter lagi. Nah ini yang paling bawah nih. Kalau paling tingginya segini. Ya segini nih. Lebih baik ada kan daripada nggak ada sama sekali ini fitur windshield untuk motor touring, karena ini penting banget untuk menghalang angin. Tapi kalau mengingat dari karakter suspensi dan karakter bannya, ini harusnya dan ini ya sama sasis yang dia miliki, harusnya sih ketika belok-belok itu nih enak banget, stabil banget, karena karakternya motor touring Kawasaki hampir semuanya itu baik yang Versys 250, 650 itu stabil. Cuman sisi bagusnya kan stabil, tapi sisi minusnya adalah motor ini berat seperti kayak adik-adiknya juga, yang dimana cukup berat di kelasnya gitu. Ini sendiri berat basahnya termasuk bensin, oli segala macam itu beratnya 253 kilo. Berat sih. Kalau misalnya amit-amit jatuh kan, kalau misalnya kalian yang sendiri touring ini akan PR banget sih buat naikin berdirinya lagi. Terus untuk suspensi belakang ini sebenarnya bisa di-adjust juga. Ini bisa disetting, diputer-puter aja. Sama halnya juga dengan yang suspensi depan nih. Dan ini juga sudah SFF ya, separated function fork, yang dimana ya like-nya suspensi moge aja sih. Keren banget. Dan ini kebetulan warna putih, terlihat sangat elegan sekali, warnanya kalem gitu. Dan ya inilah segmen flagship touring dari Kawasaki. Sayangnya untuk saat ini masih dalam kondisi vlog diem. Ya mana tahu nanti Kawasaki Indonesia pengen bikin review soal motor ini sambil jalan pakai touring, bener-bener touring, gua touring gitu kan, karena gua sekarang lagi demen touring. Ya boleh sih, boleh gue coba. Ini joknya tadi gua dudukin sebenarnya empuk ya, enak banget karena dia lebar terus empuk. Dan ini jok boncengannya juga ini gede banget. Otomatis sih kayaknya nggak cepet keram juga area bokong gitu kan, karena dia empuk. Kalau misalnya ditambahin box dia bisa senderan. Terus apa lagi ya yang bisa dikulik dari motor ini? Sebenarnya sih udah itu aja sih. Sama ini ada power outlet guys. Ya ini bisa buat ngecas GPS atau smartphone kalian, ditaruh di sini. Stangnya full fat bar. Ini master remnya juga sudah bagus. Oh remnya juga sudah radial dia. Otomatis harusnya lebih pakem. Ukuran ban pasti gede ya, 120 depan, 180 belakang. Bridgestone punya ban T ini ya, T31 series nih, emang ban buat touring. Ini ban yang memang dikhususkan untuk touring nih, untuk Versys lineup flagshipnya sudah menggunakan ban Bridgestone. Bagus loh Bridgestone. Oh ya, kita bahas spek engine-nya. Spek engine-nya tuh dia 4 silinder 1000 cc. Horsepower yang dia keluarin itu sebesar, horsepower itu kurang lebih 120 PS. Kalau misalnya di horsepowerin mungkin 121, 22 HP. Terus untuk torsinya 102 Nm, gila. Torsi di atas 100 Nm itu berasa banget jambakannya. Beneran ini mah. Dan dari semua spesifikasi yang sudah dimiliki oleh Versys 1000 yang sudah bisa gua terangin secara singkat aja ya, nggak full detail secara teknis. Motor ini tuh dihargain di Indonesia ya, dihargai 373 juta on the road Jakarta. Sebenarnya kalau misalnya kita bandingin sama rival-rival yang ada di sini, kayak misalnya Honda Africa Twin 1000 atau GS yang 1000 juga deh. Pokoknya semuanya serba 1000. Kawasaki ini yang paling worth it banget harganya, yang bisa dibilang paling murah di antara yang lain karena dia nggak nyentuh sampai kepala 400 juta. Motor ini masih bertahan di 373 juta dengan spek yang dia sudah miliki, yang dimana tuh ya rival-rivalnya tuh juga punya spek yang kayak si Versys 1000 ini punya gitu. Minusnya dari motor ini menurut gue tuh berat ya. Versys itu sebenarnya salah satu motor touring yang berat, tapi ketika sudah jalan ya stabil, ya bener-bener pokoknya bikin rider tuh confident untuk kayak corner speed gitu kan. Untuk yang jalanan twisties gitu tuh enak banget motor ini. Nurut lah istilahnya, handlingnya tuh enak banget. Tapi ya itu kalau misal kebanyakan stop and go, kaki ya, kalian harus siap-siap dengan kaki, dengan kondisi badan, apalagi kalau misalnya kita punya badan yang pas-pasan gitu, badan Asia, cukup melelahkan sih kalau dipakai buat touring jauh gitu. Jadi opini gua sih overallnya ini oke. Cuman ya berat aja sih. Consnya tuh menurut gue berat aja sih. Selebihnya sih menurut gue ini oke banget.
Tapi itu ya, fokusnya motor ini tuh bukan buat off-road, melainkan lebih ke jalanan yang full aspal sih. Ini lebih enak. Ya kalau jalanan rusak aspal berlubang gitu-gitu masih enak sih. Tapi kalau yang udah kayak jalanan full tanah, ada beceknya gitu, tanah basah, gua agak ragu motor ini bisa survive. Bisa sih, tapi tergantung ridernya kan, tergantung skill ridernya juga. Jadi paling itu aja sih penjelasan soal vlog versi 1000 ini. Gimana menurut kalian tentang motor ini? Apakah kalian benar-benar tertarik dengan motor ini? Jangan lupa opini kalian ditulis di kolom komentar di bawah. Paling segitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.